Haleluya, puji Tuhan. Resilient, anak Tuhan harus dan tetap tangguh, teguh, dan kukuh. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat GPDI LC Magelang dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan 79. Adapun Renungan 79 kali ini diambil dari Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai dengan 29. Judul renungan ini adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Tema tetap tangguh, teguh, dan kukuh dalam iman. Sedangkan subtema tetap tangguh dan teguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 12 ayat 25 sampai dengan ayat 29 ini merupakan suatu nasihat sekaligus motivasi, dorongan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Nah, namun sebelumnya, renungan pokok saya ambil dari kitab Ibrani pasal 12 ini, ayat yang ke-28. Ingin saya bacakan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang beragama Kristen, yang sudah percaya kepada Kristus. Ditulis sekitar tahun 70 Masehi, adapun penulisnya tidak dijelaskan siapa sesungguhnya. Namun, pasal ini, ayat-ayat ini bertujuan kepada orang-orang Yahudi Kristen atau Kristen Yahudi agar tetap kuat, tetap teguh, tetap kukuh, tetap bersungguh-sungguh, dan senantiasa tabah di dalam iman. Mengapa? Karena Kristen Yahudi ketika itu banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami aniaya, banyak mengalami tantangan karena Kristus. Inilah inti daripada tujuan serta maksud ayat ini. Kristen Yahudi yang tinggal ketika itu memang banyak mengalami rintangan dan hambatan, kesulitan dan ancaman. Sekali lagi, intinya agar umat Tuhan tetap mempertahankan iman, takut kepada Tuhan, tetap tangguh dan teguh, serta kukuh, mempertahankan keselamatan dan kekudusan, terus maju, kuat dan setia sampai akhirnya. Tangguh berarti kuat, seperti saya jelaskan tadi, tabah, tidak berubah, tidak menyerah, tahan uji, ulet, kuat, dan erat. Inilah makna daripada tangguh, daripada teguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, simpulan daripada Ibrani 12 ayat 25 sampai 29 adalah seperti dijelaskan dalam ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab
Jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah tidak luput dari, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Intinya, jangan menolak firman Tuhan. Tapi terima, dengar dan terima, serta lakukan dalam kehidupan ini. Walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya, kita mengerjakan keselamatan untuk suatu kerajaan yang kekal. Kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Kerajaan Allah yang tetap selama-lamanya. Sebagaimana dijelaskan ayat 28 bagian A. Satu kerajaan yang tak tergoncangkan. Satu kerajaan yang kekal, abadi sampai selama-lamanya. Berikutnya, seperti nasihat dalam pasal 12 ayat 28 ini, ayat ini merupakan ringkasan, himbauan kepada kita, umat-umat Kristen masa kini. Tidak hanya kepada umat-umat Yahudi yang bernama Kristen. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Inilah inti daripada ayat 25 sampai dengan 29, ayat 20 merupakan inti. Jadi, walaupun banyak tantangan, banyak hambatan yang ingin menggoncangkan iman dan keyakinan umat-umat Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun, ayat 28 memberikan penjelasan ringkasan sekaligus kita yang menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang kekal, kerajaan surga. Marilah kita, ini ajakan yang luar biasa, marilah kita untuk selalu mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, kemudian dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Mengucap syukur, tanda terima kasih kepada Tuhan untuk keselamatan yang sudah diberikan. Dan ibadah juga merupakan bukti ucapan syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Serta beribadah menurut cara yang benar dengan hormat. Satu penghargaan yang luar biasa kepada Tuhan yang sudah berkorban untuk kita. Kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita karena kita percaya kepadanya. Kita beribadah dengan hormat dan takut. Takut kepada Allah dijelaskan di dalam kitab Mazmur adalah hidup suci. Amsal juga menjelaskan tentang takut kepada Allah, yaitu menjauhi segala bentuk kejahatan. Intinya, beribadah kepada Tuhan dengan mengucap syukur, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kekudusan dan kebenaran di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang hidup di akhir zaman ini, marilah kita tetap hidup setia kepada Tuhan. Jangan menolak firman Tuhan. Terima dengan syukur, dengar dan lakukan. Berbagailah orang yang mendengar dan melakukannya. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hidup suci menurut firman-Nya. Nah, ayat 29 dijelaskan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini memberi makna suatu kekudusan, suatu kesucian. Biarlah kita tetap mempertahankan hidup dalam kekudusan dan kesucian. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagai pesan yang bisa saya sampaikan adalah, mari kita sebagai anak Tuhan tetap tangguh, tetap teguh, tetap kukuh, tetap kokoh, hidup dalam kesucian, hidup dalam kesetiaan, hidup mempertahankan iman. Iman yang menyelamatkan. Tetap setia, taat,
terus bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan, anugerah yang kekal, kerajaan yang tak tergoncangkan. Itulah kerajaan Allah, kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kita dalam iman, ketaatan, dan kesucian. Puji Tuhan, inilah renungan yang bisa saya sampaikan. Menjadi berkat untuk kita semua. Terus maju. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi yang ingin menyampaikan kesaksian atau apapun juga, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor WA, yaitu nomor 0813 2742 0088. Marilah kita tutup dengan doa renungan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk atensi, untuk kesungguhan, untuk pendengaran terhadap firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk renungan yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan renungan pada saat ini. Beri kekuatan yang luar biasa, memberikan kekuatan iman, keyakinan, memberikan kekuatan kesetiaan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap tangguh, tetap teguh, tetap kukuh dalam iman dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Tuhan terus memberkati beliau dengan kuasa yang dari Tuhan. Hikmat akal budi bertambah-tambah. Keselamatan, kekuatan, kesehatan terus menyertai beliau. Dimanapun beliau berada melayani Tuhan. Kau pakai dengan kuasa dan urapan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang telah kami terima melalui renungan pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai. Terus percaya kepada Tuhan, kasih setiamu bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Kiranya berkat-Mu menyertai. Kunaikan segala pujian untuk-Mu, karena Engkau telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Amin.